Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sukarman SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mailina Muflihatus Saniyah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi sejarah kebudayaan Islam pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah ini terdapat banyak 7 bab atau 7 penjelasan ya. Yang pertama ada mengenai dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW ini yang pertama dilakukan dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi ini terdapat di surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di awal dakwahnya dengan hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan secara terang-terangan. Perintah ini terdapat di surat Al-Hijr ayat 94 yang mempunyai arti, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Di sini pertama yang dilakukan Nabi adalah dengan cara menjamu mereka, para keluarga dengan para sahabatnya, dan juga mengajarkan kepada mereka berbuat baik sesama manusia dan juga tidak boleh saling bermusuhan. Akan tetapi paman Nabi sendiri menolak ajaran Nabi dan serta menganggap Nabi Muhammad SAW tersebut musuh dari pamannya tersebut. Yang kedua yakni pada materi kedua ini ada bab tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Di sini kita sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sudah tertera pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang mempunyai arti, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua ada sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Sifat yang pertama yakni jujur atau sidik. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Yang kedua ada sifat amanah. Amanah berarti terpercaya. Yang ketiga tabligh, yaitu menyampaikan. Di sini Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umatnya. Yang keempat ada fatonah. Fatonah di sini mempunyai arti bijaksana dan juga cerdas. Selanjutnya ada bab ketiga, hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Sebab para sahabat Nabi SAW hijrah ke Habasyah, di antaranya Nabi Muhammad SAW setiap hari menyaksikan pengikutnya terus-menerus dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Penderitaan kaum muslimin membuat Nabi merasa sedih. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Beliau pun mulai menyadari bahwa Makkah bukan lagi tempat yang baik untuk mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW kemudian mengajukan kaum muslim, baik perempuan maupun laki-laki, untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dengan hijrah ini diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang aman dan juga damai di sana. Selanjutnya pada bab 4, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif yakni karena tekanan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW.
Setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat, mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani yang melindungi beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif dengan harapan dapat menyebarkan agama Islam dengan tenang dan damai di sana. Yang kelima, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj di sini adalah dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Makkah, sedangkan kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau Khadijah dan juga Abu Thalib meninggal dunia. Demikian juga ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam di kota Taif, kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Dan juga diperlakukan penduduk Taif terhadap Rasulullah SAW itu sangat kejam, sampai mereka mengolok-ngolok dan melempari batu untuk mengusir Rasulullah dan sahabatnya kembali ke Mekah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Nabi Muhammad yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai dengan Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Pada bab selanjutnya, bab 6, ada masyarakat Yastrib sebelum hijrah. Di sini masyarakat Yastrib sebelum hijrah, kepercayaan masyarakat Yastrib sebelum hijrah Nabi Muhammad, yakni mereka memeluk agama antara lain ada Yahudi, agama Nasrani. Dua agama ini yang paling diikuti di masyarakat Yastrib. Dan juga mereka mempercayai kepada benda-benda dan kekuatan alam. Kondisi sosial masyarakat Yastrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Di sini kota Yastrib letaknya strategis, membuat orang-orang ingin tinggal menetap di dalamnya, sehingga penduduk Yastrib sebagian besar adalah kaum pendatang. Mereka adalah bangsa Arab, bangsa Yaman yang terkenal dengan suku Aus dan suku Khazraj, dengan bangsa Yahudi yang terkenal dengan suku Yahudi. Pada bab 7, bab terakhir ini menjelaskan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib: yang pertama merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Yastrib. Yang kedua, tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib. Yang keempat, permintaan penduduk Yastrib agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Yastrib. Serta peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib ini mempunyai rencana jihad yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin semakin hari semakin banyak yang hijrah ke Yastrib. Melihat gejala ini, kaum kafir Quraisy merasa khawatir jika kota Yastrib akan menjadi pusat perkembangan agama Islam. Oleh karena itu, mereka harus bertindak cepat menghadapi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melaksanakan hijrah. Di antara sahabat yang menyertai Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib, yang pertama ada Abu Bakar, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya, upaya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam mengatasi ancaman kafir Quraisy ketika hijrah ke Yastrib. Yang pertama, Nabi Muhammad beserta para pengikutnya bersembunyi di Gua Sur. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai penunjuk jalan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai penunjuk jalan. Hal ini dilakukan agar kaum Quraisy tidak mengenali beliau dan juga tidak mengusirnya. Di antara hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib ini, bertambahnya kecintaan kaum muslim terhadap Islam. Yang kedua, bertambah kekuatan kaum muslimin. Yang ketiga, dakwah membutuhkan keadaan yang mendukung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.